Pak Reza, kalau Anda bisa memberitakan sedikit lah pada kami begitu ya, kira-kira ketika sebelum serangan terakhir ini atau konflik terakhir ini yang sangat mengiris hati ini terjadi, sebenarnya secara flashback sedikit kondisi antara Palestina dan Israel seperti apa? Karena kan di situ juga ada Hamas, ada Fatah, mungkin ada yang belum mengerti juga soal itu. Kita berhadapan dengan suatu masyarakat yang sudah lebih dari 70 tahun terjajah. 70 tahun terjajah. Israel berdiri tahun 48 kan. 48. Kemudian mereka hidup dalam suasana ketakutan, suasana teraniaya, listrik tidak jalan, air tidak jalan, ketakutan luar biasa karena potensi konflik horizontal juga besar. Yeah. Karena di antara mereka pasti ada yang terpengaruh oleh intelijen Israel kan untuk memata-matai. Jadi mereka mau bekerja ke Israel susah. Ada sebagian kecil bisa kerja di Israel dengan proses screening yang sangat berat ya. Tapi pada saat yang sama hidup di sana itu sangat menderita. Kemudian Israel mengendalikan terus mereka secara sangat sistematis. Berjalan 100 meter ada gate, pos. Jalan lagi pos. Jadi hidup dalam suasana penuh ketakutan, kemudian potensi diri tidak berkembang, kemudian infrastruktur tidak ada, kemudian bombardir terus. Mungkin bombardir lewat darat, bombardir lewat laut, kemudian bombardir juga lewat perang informasi. Jadi itulah yang terjadi sehingga memang dalam suatu situasi yang sangat terdesak tersebut yang seringkali muncul energi ya. Energi baru ya, karena mereka sudah melihat bahwa Israel itu ternyata punya rumusan bahwa kalau bisa wilayah mereka itu diperluas terus. Dihabiskanlah wilayah Palestina tersebut seperti kejadian dari tahun 1917. Pelan-pelan wilayah Palestina dibeli, kemudian begitu Israel berdiri, dia berani lakukan perang dengan negara-negara sekitarnya. Yom Kippur ya? Ya, antara lain Yom Kippur. Jadi ada wilayah Mesir dikuasai, wilayah Yordania dikuasai, wilayah Suriah dikuasai kan. Dan mereka sampai sekarang masih berpikir Nakba begitu. Nakba itu kalau artinya adalah kami ini adalah masyarakat yang unggulan dan ada hak-hak kami yang belum sepenuhnya kami peroleh. Ya ini Palestina itu yang seluruhnya masuk ke kami dan orang-orangnya itu segera diusir. Mereka percaya bahwa itu adalah sebuah tanah yang dijanjikan itu ya? Oh iya, mereka percaya itu the promised land menurut versi mereka kan. Sebentar Pak, tapi ini versinya Yahudinya atau Zionisnya itu sih Pak? Versi Zionism. Oh, okay. Kalau Yahudi itu sifatnya masih bertoleransi terhadap sesama Abrahamic religion kan. Inilah Zionismnya itu yang sangat mengkhawatirkan karena dia masih, kalau kita lihat bendera Yahudi kan, bendera Israel kan, itu ada 2 garis atas dan garis bawah kan. Yang satu tuh Efrat, satu tuh Tigris gitu. Oh. Jadi mereka sangat berkeinginan memperluas wilayahnya sedemikian rupa seperti kejayaan Mesopotamia di masa lalu. Jadi ini yang bikin negara-negara Arab itu gentar. Jadi ada yang berani melawan seperti Iran itu berani melawan. Tapi ada juga negara yang gentar gitu, seperti Mesir gentar, Yordan gentar, Syria gentar, Arab Saudi juga gentar, Qatar gentar ya. Melihat apa yang terjadi saat ini gitu ya, saya juga tidak bisa memastikan yang mana informasi yang kemudian valid atau enggak. Tapi ngeri lah gitu ya kalau ngelihat sekarang apalagi ada anak bayi dan lain-lain menjadi korban di situ. Ini nggak bisa ditarik seperti apa yang diinginkan Spanyol misalnya, menarik beberapa aktor ke ICC kayak gitu-gitu. Baru satu negara yang bicara sekeras itu kan, Spanyol kan. Saya nggak yakin ada negara lain yang berani seperti itu. Kenapa sih nggak ada yang berani Pak? Ya kita harus akui dong, Israel itu kepemimpinannya di bidang sains, teknologi, ekonomi luar biasa. Bank-bank swasta dunia itu saham individual Israel itu besar. Misalnya tokoh pertama mereka Rothschild kan. Itu kan donatur Inggris selama Perang Dunia Pertama itu kan. Dan juga dia donatur Perancis. Jadi begitu Inggris menang perang dan Inggris itu sadar karena itu dia
mengeluarkan suatu Balfour Declaration tahun 2017 yang intinya kelak Anda akan kami beri suatu wilayah yang dimana wilayah tersebut merupakan wilayah perwalian kami, kan kata Inggris. Jadi ini sejak Ottoman Empire itu tumbang, ya wilayah mereka itu di seperti pizza itu dipotong-potong gitu dengan enaknya oleh para pemenang perang. Dan sejak itu ya kita jarang dengar Inggris bertanggung jawab kan. Kita nekannya Amerika Serikat tersebut. Padahal hasanah intelektual itu ada di British sebenarnya. Di British Museum dan juga lembaga-lembaga riset British. Sehingga kita bisa mendata dengan sistematis peta awalnya itu seperti apa gitu ya. Karena kalau kita lihat peta awal dari National Geographic, itu Israel itu nggak ada sebelum tahun 17 itu nggak ada. Itu Selama Palestina ini semua. rancangan-rancangan atau yang disuguhkan sama shuttle diplomasi lah ya, mereka-mereka yang ingin mencoba untuk memoderatori konflik ini, apa saja yang sudah ditawarkan, misalkan two state solutions dan lain-lain, dan kenapa itu nggak mentok gitu Pak? Bisa juga dilakukan. Ya di satu sisi Hamas menolak two state solution, malah Hamas menghendaki Israel itu ya minggir total. Israel juga tidak punya detail two state solution itu seperti apa gitu. Karena kalau bicara soal batas itu berubah dengan sangat cepat. Sebagian menghendaki batas 73. Nah itu oke deh, ada wilayah Palestinanya masih ada gitu kan. Ya tapi apakah semua kekuatan di Palestina itu mendukung? Dan disinilah saya melihat ternyata para orang-orang Palestina itu sendiri yang berada di luar negeri itu tidak sanggup berkoalisi dan kekuatan-kekuatan moral setempat. Misalnya di Jerman itu ada 100.000 orang Palestina loh. Kenapa mereka tidak kedengaran suaranya menciptakan suatu moment of truth seperti yang kita lihat sekarang di Indonesia. Di Kanada ada 50.000 orang. Di mana pemikir-pemikir mereka gitu. Di Inggris ada 20.000 orang, di Australia ada 7.000 orang. Ya hendaknya mereka berinisiatif membuat Center for Palestinian Studies berafiliasi dengan kampus setempat gitu. Sehingga ide-ide terbaik bagi mereka itu datang juga dari kalangan mereka sendiri. Ini yang belum kita kelihatan. Dan Israel itu kan banyak memiliki paten-paten atas merek dan brand itu ya Pak? Iya dong. Kalau terakhir sekali Anda bisa sampaikan kepada kami Pak, kira-kira singkat saja, yang krusial dari tingkat dunia ataupun tingkat masyarakat yang harus segera dilakukan apa Pak? Karena Israel mengklaim sudah memberikan waktu untuk kemudian evakuasi tapi tidak dilakukan. Kita tidak tahu kebenaran seperti apa. Kalau menurut Anda, terakhir singkat Pak, apa yang harus dilakukan? Masyarakat dunia, tingkat masyarakat juga. Saya nggak bisa menolak kalau masyarakat dunia mengatakan boykot produk Israel ya. Walaupun ada resiko kan. Seringkali di jalur ekonominya itu kan banyak orang-orang kita bekerja di situ kan. Ya. Tapi tolong hati-hati sekali lah. Misalnya kalau di Amerika adalah buy American first. Nah, jadi kalau produk itu ada yang punya kita, ya kita beli produk kita sendiri. Kalau misalnya nggak ada produk kita, produk negara ASEAN misalnya, atau produk negara-negara yang bukan Israel, itu salah satunya. Kemudian di negara-negara Eropa, mereka mulai berani berpikir Starbucks dipertanyakan, Hollywood dipertanyakan, kemudian lembaga-lembaga pariwisata Israel dipertanyakan. Dan saya nggak yakin masyarakat di Asia Tenggara itu punya giroh sekuat itu begitu, karena perlu pendataan secara sangat sistematis mana yang benar-benar punya Israel. Dan juga kita tidak kita agak ngeri loh kalau dia bisa mengatakan misalnya seluruh produk software harus dilisensi dalam waktu 1 minggu. Itu dampaknya dahsyat di negara-negara sedang berkembang. Karena itu juga salah satu kota mereka lah. Pak Reza, banyak yang saya sebenarnya masih ingin tanyakan kepada Anda, tapi waktu juga membatasi kita. Saya ingin berterima kasih kepada Anda sudah berkenan untuk hadir dan juga berbagi kepada kita di sini di Breaking News Kompas TV. Semoga ini menjadi tambahan edukasi juga untuk kita semua. Dosen Studi Hubungan Internasional UNPAD, Pak Teguh Reza Shah. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih.